Diajak main. Selamat datang di channel YouTube Podcast Horror Demit. Buat kalian yang baru datang, silakan klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Jangan lupa pakai headset kalian dan selamat mendengarkan. Aja salang surep yen wong enom penwas tamtu. Beberapa hari ke belakang sedang viral video anak kecil yang tertawa sendiri di waktu maghrib. Dalam keterangan video tersebut, menjelaskan bahwa ibu si anak tengah memasak untuk keperluan keluarganya, sementara suami atau ayah si anak sedang berada di depan rumah. Dalam tayangan itu, nampak jelas anak kecil sekitar umur 2 atau 3 tahunan tengah tertawa sendiri sambil melihat ke satu titik. Titik itu semacam jendela atau celah yang menempel di atas dinding. Seperti ada seseorang yang sedang mengajaknya bermain. Tidak diketahui siapa dan apa yang sedang mengajak anak kecil itu bermain. Yang pasti, hal itu membuat bulu kuduk kita merinding. Karena tidak mungkin seorang anak kecil yang polos dapat melakukan kebohongan. Hal serupa pernah dialami oleh seseorang bernama Hilman bersama adiknya. Tak hanya mengalami hal serupa seperti apa yang ditampilkan di video, Hilman mengalami hal lebih dari itu. Seperti apa cerita selengkapnya? Ini dia, diajak main. Di padang bulan kembali ku jumpai senyummu tetap cantik meski suram dan rapuh. September 2006. Saat itu, aku masih duduk di bangku kelas 5 SD. Tempat asalku dari Tangerang. Aku anak pertama dan memiliki satu adik, namanya Raka. Waktu itu, adikku baru masuk taman kanak-kanak. Setelah Raka, aku tidak memiliki adik lagi. Hingga saat ini, dia adikku satu-satunya. Di antara kami berdua, kami mempunyai kepribadian yang berbeda. Aku cenderung pendiam, sementara Raka adalah pribadi yang periang. Terlihat dari beberapa kali ia bersikap di depanku. Kalau kata ibuku, aku di umurnya dulu tidak seperiang itu. Tapi di sisi lain, ada yang membuatku kesal dengan tingkah lakunya. Tak hanya periang, Raka bagiku adalah seorang adik yang sangat manja. Ia selalu ingin ikut kemanapun aku bermain dengan teman-temanku. Bukan hanya sekali aku memarahinya, bahkan hampir setiap hari jika ia merengek ingin ikut bermain denganku di luar rumah. Ketika itu, aku merasa risih jika harus membawa anak kecil bermain bersama. Padahal jika dipikir-pikir sekarang, aku merasa sangat bersalah berperilaku seperti itu. Harusnya aku mengajaknya, sehingga mungkin kedekatan antara kakak dan adik dapat terjalin dengan baik. Sering juga aku kedapatan memarahi Raka di depan ibuku. Ibu selalu menyarankanku untuk membawa Raka. Tapi aku selalu beralasan yang tidak masuk akal.
Takut Raka celaka lah, takut Raka diculik, atau takut Raka hilang. Dan dari kekhawatiranku itu benar-benar aku alami di kemudian hari. Hari itu hari di mana sekolah sedang libur nasional. Yang aku ingat, hari itu adalah hari Kamis, hari pertama aku merasakan kejanggalan tentang Raka. Seperti biasa, sore hari selepas waktu asar, aku diajak temanku bermain bola di sebuah lapangan. Lokasinya tak jauh dari rumah. Lapangan tempatku biasa bermain hanya terhalang 7 rumah di belakang rumahku. Lapangan itu cukup luas, belum ditambah deretan kebun pisang milik tetanggaku yang terhampar berdampingan dengan lapangan. Ketika aku bermain bola, aku tak menyangka kalau Raka mengikutiku dari belakang. Aku melihat dia sedang berjongkok bermain tanah di pinggir lapangan, sambil sesekali melihat kepadaku. Karena rasa risihku, aku menghampirinya. Aku berkata dengan sedikit membentak, "Kamu ngapain ngikutin kakak ke sini?" Raka menjawab, "Pengen ikut aja sama kakak." Aku lagi-lagi membentaknya, "Nanti kalau kamu ada yang nyulik gimana?" Raka hanya diam. Dia mungkin tak mengerti apa yang kukatakan. Tanpa basa-basi lagi, lekas ku tarik tangannya untuk kubawa pulang. Aku akan menyerahkannya pada ibuku. Tak jauh dari persimpangan menuju akses jalan utama, langkah Raka mendadak terhenti. Genggamanku sempat terlepas dari pergelangan tangannya. Matanya tertuju ke sebuah celah sempit di antara 2 rumah tetangga. Celah itu berukuran satu tubuh orang dewasa. Sesekali, Raka tertawa kecil melihat ke dalamnya. "Kamu kenapa?" tanyaku heran. "Itu kak, lucu." Raka menunjuk ujung celah yang buntu. Kemudian tertawa seperti sedang menertawakan sesuatu yang sedang mengajaknya bermain. "Apa yang lucu? Orang cuma tembok." Aku yang penasaran ikut memandangi ujung celah. Raka tak menjawabku. Ia terus tertawa, bahkan sampai terbahak-bahak. Aku yang merasa aneh melihat kejadian itu, lantas menarik kembali tangannya. Yang penting, dia harus pulang dan tidak ikut denganku lagi. Tatapannya terus tertuju ke ujung celah. Bahkan pada saat ku tarik tangan kirinya, tangan kanannya melambai seakan memberikan isyarat dadah. Sesampainya di rumah, aku mengadu pada ibu. Aku sempat mengeluhkannya kepada ibu mengapa Raka dibiarkan mengikutiku. Tapi dengan santai, ibu malah menjawab, "Loh, kali-kali ajak adikmu main, kasihan dia." Bukan hanya itu, aku pun menceritakan perilaku aneh Raka ketika langkahnya terhenti di antara 2 rumah tetangga. Tapi ibuku tidak menanggapi ceritaku. Ia menarik Raka ke dalam rumah lalu bilang, "Sudah, main lagi sana." Dengan perasaan senang, aku mengiyakan seruan ibuku. Di perjalanan menuju lapangan, aku berhenti di celah yang dilihat adikku tadi. Aku penasaran, sebenarnya apa yang dilihat adikku sehingga ia tertawa dan keluar dari mulutnya kata, "Lucu. Apa di sana ada badut?" Pikirku polos ketika itu. Aku tahu adikku memang suka badut. Bukannya melanjutkan langkah ke lapangan, aku malah memeriksa ke area dalam celah. Aku ingin memastikannya. Siapa tahu di ujung sana memang terdapat hal yang membuat adikku tertawa terbahak. Entah apapun itu. Yang pasti, aku mengikuti rasa penasaranku sendiri. Celah itu sebenarnya adalah selokan kecil, namun pinggirannya diberi pembatas, sehingga kakiku tak usah menyentuh air kotornya untuk sampai di ujung. Di ujung celah, aku sedikit dibuat terkejut, karena sebenarnya ujung celah itu terbagi 2, sehingga kalau digambarkan, celah di antara 2 rumah tetanggaku itu seperti huruf T. Di kanan dan kirinya masih terdapat akses jalan,
Namun melihat kedua ujungnya, secara mendadak bulu kuduku berdiri. Ujung keduanya gelap. Mungkin itu juga efek matahari yang sudah semakin tenggelam. Tak berani mengakses terlalu dalam, aku bergegas meninggalkan celah itu lalu bertemu teman-temanku di lapangan. Malam harinya, ketika aku dan teman-temanku menunggu guru mengaji datang di madrasah dekat rumah, aku mengusulkan ide gila kepada kelima temanku. Sebut saja mereka Wawan, Tony, Mamat, Rian, dan Aris.